Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa asbahtum? Anak-anak yang soleh dan solehah. Pagi ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk materi bahasa Arab. Pekan lalu kita sudah belajar tentang penjelasan dari fi'il amr atau kata perintah dan membaca teks tertulis di buku pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang apa sih itu fi'il amr atau kata perintah. Pada halaman 39 di sini ada penjelasan bagaimana cara mengubah dan meneliti, menganalisis yang mana fi'il amr, yang mana bukan fi'il amr, dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama yang kita ambil contoh adalah kata uktub. Nah, cara mengubahnya yaitu pertama diambil dari fi'il mudhari dengan domir anta. Kenapa domir anta? Karena kata perintah hanya bisa dilakukan secara langsung, tidak secara tidak langsung. Oke, yang pertama lihat fi'il mudhari. Di sini fi'il mudhari dari kata menulis adalah taktubu. Kemudian yang kedua, hilangkan huruf mudhari'ah di depan. Huruf mudhari'ah itu apa? Huruf yang ini. Nah, ini ada huruf ta, kemudian ada huruf a, ada huruf na, ada huruf ya. Nah, ini kita hilangkan hurufnya. Setelah dihilangkan, kita tambahkan alif di depannya seperti ini. Oke, dari taknya dibuang, kemudian tambahkan alif. Ingat, tidak ada harokat yang diubah, hanya menghilangkan huruf dan menambahkan huruf. Kemudian langkah selanjutnya, berikan harokat alif sesuai dengan harokat pada huruf sebelum terakhir. Lihat harokat huruf sebelum terakhir. Pada kata taktubu, huruf sebelum terakhir adalah huruf ta dengan harokat yaitu u. Saya ulang, pada kata taktubu, huruf sebelum terakhir adalah huruf ta. Huruf sebelum terakhir adalah huruf ta. Dan huruf ta harokatnya adalah u. Karena harokatnya adalah u, maka harokat alif yang di depan yaitu u. Nah, terus bagaimana kalau harokat pada huruf sebelumnya bukan u? Penjelasannya ada di bawah. Jika huruf sebelum terakhir berbaris doma, maka alif pada fi'il amr berbaris doma. Jika huruf sebelum terakhir berbaris fathah atau kasroh, maka alif pada fi'il amr berbaris kasroh. Jadi kalau huruf sebelum terakhirnya a atau i, maka harokat alifnya adalah i. Di sini fahimtum. Saya ulang. Untuk menentukan harokat pada huruf alif, kita melihat harokat pada huruf sebelum terakhir. Jika harokat pada huruf sebelum terakhir adalah u, maka alifnya u. Tapi jika harokat pada huruf sebelum terakhir adalah a atau i, maka harokat pada huruf alif adalah i. Nah, sehingga dari kata taktubu akan berubah menjadi uktubu. Masih uktubu. Kenapa uktubu? Karena kita belum selesai. Kemudian langkah terakhir, ubahlah huruf terakhir menjadi sukun. Kenapa? Karena setiap fi'il amr atau kata perintah, harokat terakhir adalah sukun atau dimatikan. Jadi dari kata uktubu terakhir kita ubah harokat terakhirnya menjadi sukun atau mati, sehingga fi'il amrnya kata perintah dari kata menulis adalah uktub. Oke, sampai sini fahimtum? Saya ulang. Kata taktubu jika diubah menjadi fi'il amr adalah uktub. Uktub adalah kata perintah dari fi'il mudhari taktubu. Nah, terus bagaimana Pak kalau yang disuruh atau yang diperintahkan adalah perempuan? Nah, kalau yang diperintahkan adalah perempuan, maka kita cukup tambahkan i dan ya di belakang huruf. Contoh, kata perintah untuk laki-laki misalnya, ya Arsen, uktub risalah, tulislah surat. Tapi kalau saya minta tolong ke anak perempuan, contoh, ya Fiza, uktubi risalah, tulislah surat. Jadi
kata yang terakhir tambahkan i dan ya. Uktub jadi uktubi. Kalau di sininya unzur berarti unzuri. Kalau di sininya kul makanlah berarti jadi kuli. Kalau untuk perempuan. Kalau di sininya ijlis maka kalau untuk perempuan jadi ijlisi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kata perintah muannas atau perempuan itu huruf terakhirnya tambahkan i dan ya. Oke. Jika sudah paham, saya akan kirim latihan halaman 40. Nah, ini silakan kalian kerjakan, boleh di buku tulis, boleh di buku cetak. Apa ini tugasnya? Tugasnya mengubah fi'il mudhari ke fi'il amar muzakkar. Di sini ada kata tajlisu, tarji'u, tadhabu, takra'u, tasrobu, tarkabu, tanzuru, tadkhulu, takhruju, dan taftahu. Nah, tugas kalian silahkan dikirim melalui aplikasi Edmodo dengan memfotonya dan dan dikirim lewat tabel tugas yang sudah disiapkan. Baik anak-anakku semua, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Waktu pembelajaran kita adalah 120 menit dari pukul 8 sampai pukul 90 menit dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Al-afu minkum. Nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Manajih your best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.